Sekolah negeri di Banten belum punya gedung. Beberapa tahun numpang di sekolah lain. Hari ini saya berkesempatan berbagi inspirasi kepada siswa-siswi SMKN 15 Pandeglang di Gunung Karang, Pandeglang. Dalam agenda latihan dasar kepemimpinan siswa, nampak semangat dan antusias mereka dalam belajar meskipun bisa dibilang mereka memiliki keterbatasan. Buat kalian dan teman-teman semua yang bersekolah dengan fasilitas yang lengkap, malu kepada teman-teman yang sekolah di sini jika tidak berprestasi, jika masih malas-malasan, karena mereka di sini penuh semangat. Ayo syukuri keadaan kita dengan berusaha menjadi yang terbaik dan menjadi pelajar hebat berprestasi. Semoga pemerintah Provinsi Banten segera membantu dan membangun pendirian gedung sekolah SMKN 15 Pandeglang agar mereka semakin nyaman dan semangat untuk belajar. Jadi sebetulnya begini, kita ini pagi KBM di sini. Kita seluruhnya ada 9 kelas. Ya, kita menggunakan 3 ruangan di sini yang terletak di Sabrang ini pagi hari. Ada bangunannya. Nah, kemudian yang 6 lagi itu biasanya kita di lokasi kedua di bawah. Iya. Nah, tapi memang sebagian sekarang ini siswa sedang PKL 3 kelas. Nah, kemudian satu lagi kita ruangan menggunakan lab yang memang sewa ruko di Pasir Putih. Nah, seperti itu. Pak, untuk yang 6 kelas itu, maksudnya di bawah itu di mana, Pak? Di SMP 3 Karang Tanjung. Itu sifatnya gimana? Numpang apa gimana? Numpang juga. Di sana? Iya, siang hari kita. Tapi memang ya untuk saat ini kita juga kemarin informasi hanya mendapatkan 2 ruangan karena SMP juga memakai ruangan itu. Seperti itu. Namanya numpang ya, Pak? Ya, namanya numpang kita. Pokoknya di mana aja lah, yang penting. Kadang di sini juga dijadikan tempat
KBM. Oh, gitu. Gitu. Kalau berjalan kita sejak dimandirikan itu 2022. Ya. Ya kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun kita berjalan, walaupun sesungguhnya kalau ditarik ke belakang lagi, jadi sekolah ini sejarahnya itu berasal dari 2 sekolah filial, Kang. Oh. Jadi yang satu yang di sini itu dari filial SMK 2 Pandeglang, yang di bawah tadi yang di SMP 3 Karangtanjung itu filial dari SMK 7 Pandeglang. Oh. Nah, itu sudah lama masing-masing punya sejarahnya sendiri. Nah, hanya di tahun 2022 itu kemudian digabung karena ada sekolah negeri yang berdekatan gitu kan. Lantas kemudian digabung menjadi SMK Negeri 15 Pandeglang. Seperti itu. Ya jujur saja memang sejak saya kesini tahun 2022 ya akhir Desember. Nah, itu berdasarkan informasi pengadaan lahan itu baru mengalami kegagalan. Nah, di 2023 kebetulan tidak dianggarkan. Begitu pula di 2024. Nah, kemudian baru dianggarkan di tahun ini 2025 dan kami juga terus masih berkoordinasi terkait pengadaan lahan gitu kan. Kami coba memetakan gitu ya daerah-daerah yang memang ya sesuai dengan kebutuhan kami gitu di sini. Nah, selanjutnya kalau ada apa dan lain sebagainya itu kan wewenangnya ada di dinas ya. Artinya kami di sini hanya terus berupaya yang penting memberikan layanan pendidikan yang maksimal untuk peserta didik kita, seperti itu. Baik, kalau tadi ya terkait dengan kekhawatiran tadi murid ya katakanlah terbengkalai gitu dengan keadaan seperti ini, justru saya mencoba sebuah konsep gitu ya bagaimana supaya tetap kita ini bisa survive walaupun dengan kondisi dalam serba keterbatasan, kita tetap memberikan layanan yang terbaik ya, pembelajaran terbaik, bahkan kita selalu berusaha misalnya menjadikan SMK ini memiliki ciri khas. Ya, salah satunya tadi mungkin dengan kewirausahaan. Karena selama ini juga SMK kan kita tahu selalu menjadi tersangka dalam tanda kutip penyumbang pengangguran. Nah, tapi di sini kita terus berusaha ya menuntaskan itu. Artinya mengajarkan kepada anak-anak nilai-nilai ataupun usaha ya, kewirausahaan seperti ini. Makanya di 3 jurusan yang ada ini kita terus berkolaborasi ya, menghasilkan produk-produk yang memang ya anak-anak itu bisa terjun langsung ya menghadapi dunia usaha. Nah, itu salah satu tadi khawatir misalnya bagaimana dengan kondisi sekolah yang seperti ini. Nah, justru kita khawatir tadi ada anggapan betul bahwa ketika kondisi masyarakat melihat kondisi sekolah seperti ini, ada ketidakyakinan, ada artinya tadi kekhawatiran, tapi sekolah tetap dalam posisi kita selalu berkoordinasi dengan orang tua, peserta didik, terus meyakinkan bahwa sekolah ini tetap memberikan layanan terbaik. Nah, adapun tadi yang terkait dengan why itu kan sampai detik ini belum bisa terrealisasi. Nah, kami pun itu masih menunggu. Artinya mungkin ya, kalau saya kan hanya bisa menjawab mungkin karena kewenangannya bukan ada di sekolah. Nah, tapi kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan Dinas Pendidikan, bahkan di Komisi Pendidikan juga kami sudah sampaikan ya terkait dengan keberadaan posisi sekolah kami ini yang masih menumpang. Kalau dihitung sebetulnya di Provinsi Banten itu memang ada 4 sekolah lagi yang belum memiliki gedung. Salah satunya ya di sini. Nah, kalau soal mengapanya itu memang kita juga mungkin di lapangan ada ini ya, artinya beberapa kesulitan mungkin ya, sehingga menyebabkan sampai saat ini ya kita belum bisa mendapat kabar baik itu terkait dengan progres pembangunan SMK 15 Pandeglang. Dari pihak sekolah selama ini saya pikir administrasi tidak ada ya, karena artinya dalam proses
pengadaan lahan, pembangunan, beberapa kali koordinasi kita selalu menyampaikan dari sisi administrasi seperti itu. Dan sudah disampaikan? Sudah, seperti itu. Sampaikan kemana aja Pak? Ya, Pihak terkait kan maksudnya boleh diperjelas saja dari pihak misalkan komisi atau kabupatennya, terus jalur ke provinsinya, gitu. Iya. Boleh dijelaskan aja. ke jalur provinsi ya tentunya ke dinas pendidikan ya sebagai orang tua kita, artinya kita meminta ya berulang kali, artinya apa seperti yang terakhir itu kemarin bagaimana nih ya belum ada arahan dari pimpinan seperti itu. Tapi sudah menghadap? Sudah sering. Oh. Sering menghadap ya. Jadi ya sekali lagi kalau secara administrasi saya pikir dari sekolah ketika memang diminta beberapa kali misalnya terkait misalnya coba misalnya jumlah peserta didik ada berapa dan lain sebagainya, kondisi anak-anak, kita selalu memberikan itu sebagai Sudah bentuk administrasi. intinya. Sudah terpenuhi. Kalau dari Bapak Kepala Dinas ya memang saya pernah ketemu beberapa kali, ya jawaban beliau ya nanti seperti itu, sedang diupayakan. Ya, pokoknya sedang berproses gitu kan. Ya, sabar aja seperti itu. Dan kita juga sebetulnya mendapatkan bantuan juga untuk revitalisasi tahun ini. Tapi berhubung kita nggak punya lahannya, ya sudah kita mundur gitu, seperti itu. Iya, banyak juga kemarin itu beberapa bantuan yang kami tolak sebetulnya. Ada tawaran-tawaran yang kemudian mengharuskan memiliki sertifikat lahan, ya sudah nggak bisa seperti itu. Kalau lahan ini kebetulan kita, kalau yang berdasarkan informasi dari guru-guru yang lebih dulu di sini, artinya memang kita diberikan oleh desa ya, kita kolaborasi dengan desa bahwa lahan ini memang lahan desa ya, kita koordinasi dengan desa boleh mempergunakan ini, dan bangunannya kebetulan milik Pemkab Pandeglang, dan itu juga sudah ada surat ya di situ yang menyatakan bahwa SMK 15 Pandeglang itu boleh menumpang sampai dengan dibangun sekolahnya seperti itu. Jumlah guru kita ini dengan tenaga kependidikan ya seluruhnya ada 36. Kalau komposisinya jujur saja ya guru juga ini ya belum sepenuhnya terpenuhi ya. Belum sepenuhnya terpenuhi, seperti keberadaan guru bimbingan konseling juga kita belum ada. Nah, kemudian ada juga yang kalau potret guru, ada guru yang memang tiap hari dia harus pulang pergi dari Tangsel ke sini, ke Gunung Karang. Dia itu satu kos di sini, kalau yang satu lagi itu pulang pergi justru dari Tangsel naik kereta. Nah, betul. Kalau motivasi yang bersangkutan sih ketika saya pernah bicara ya, karena beliau sebelumnya latar belakang honorer sekian lama, maka ketika ada kesempatan P3K dan kemudian diterima ya dia sudah diterima saja gitu kan, walaupun memang tadi ya jarak itu sangat luar biasa, dan memang saat itu tidak bisa negosiasi kebetulan karena memang ya dari kementerian langsung penempatan tugasnya itu. Nah, sampai dengan saat ini juga itu pun terus kita koordinasikan ya, artinya saya juga memiliki kepedulian lah, katakanlah kalau dari jauh itu kan kasihan ya dari sisi efektivitas gitu kan. Di samping itu juga yang bersangkutan punya keluarga ya, artinya mungkin kalau bisa dipertimbangkan itu baiknya dipetakan gitu, ditempatkan di yang dekat dengan rumah lah, seperti itu. Ini ceritanya terkadang ini ruang serbaguna sebetulnya. Gedung serbaguna. Gedung serbaguna khas ada tembok. Ya, khas SMK 15 ya. Jadi kadang kita gunakan untuk briefing, untuk rapat-rapat koordinasi antar manajemen, beberapa guru, kadang jadi tempat belajar. Seperti tadi sebelum kita ngobrol di sini kan jadikan tempat belajar ya. Karena kurangnya ruangan. Kemudian kadang kita gunakan juga buat yang ngampar ya, buat di jam istirahat gitu, guru-guru ya sudah makan di sini bareng-bareng sama-sama seperti itu. Sebetulnya tadinya saya ingin menyampaikan misalnya melalui MKKS.
karena waktu itu sempat juga disampaikan dalam rapat kepala sekolah, ketika ada sesuatu silakan sampaikan. Nah, hanya surat permohonan audiensi dari MKKS juga itu kemudian diteruskan ke Dinas Pendidikan. Artinya ya kembali lagi kita koordinasinya dengan Dinas Pendidikan. Seperti itu. Kalau bicara keluh kesah gitu ya, banyak sebetulnya. Ya karena manusia itu tempatnya berkeluh kesah. Betul. Makhluk yang memang ditakdirkan untuk berkeluh kesah. Ya, tapi saya juga mencoba untuk kuat dalam arti ya kalau pemimpinnya berkeluh kesah, mudah menyerah, ya gimana nanti di bawahnya. Betul. Artinya saya dalam posisi sebagai pimpinan di sini terus berusaha gitu kan, mengupayakan agar sekolah ini tetap berjalan ya sebagaimana mestinya ya dalam serba keterbatasan, seperti halnya kita yang dari awal saya katakan begitu. Saya sebelum ditugaskan di sini mungkin saya berasal dari SMK Negeri 1 Kota Serang yang ya status sekolahnya itu sudah menyandang berbagai status lah, sekolah pusat keunggulan dan lain sebagainya. Jadi kalau diibaratkan itu saya dari langit diturunkan ke bukan bumi lagi, tapi di bawah tanah gitu loh, karena Ngebor ya, Pak? ya ngebor dulu gitu kan, seperti itu. Nah, dan saya tetap mengambil beberapa pengalaman saya dulu di tempat yang lama untuk di sini, dan saya mencoba untuk ya sekolah ini tidak tertinggal walau bagaimanapun. Karena tadi saya tidak ingin bahwa mentang-mentang sekolah di gunung gitu ya, di tempat yang terpencil, kemudian udah seadanya gitu, kemudian seaya-aya, nggak begitu. Tetap kita coba mengikuti perkembangan yang ada seperti itu. Dan ya tadi keluh kesahnya intinya sih bagaimana supaya ya orang tua kami mungkin yang di sana ya Dinas Pendidikan segera memproses pembangunan SMK 15 Pandeglang ya, demi tadi kita mungkin kalau kita bicara daerah tadi ya Banten ini kan luar biasa. Ya, saya juga kadang-kadang kalau terus terang, cuma saya coba percaya diri aja tadi saya katakan. Kalau saya mau ya saya pokoknya saya tampilkan di sosmed kita gitu. Cuma kadang ada yang berkomentar kan, Pak Kepsek kok gedungnya itu lagi. Ya karena memang tampilannya, backgroundnya hanya itu yang kita miliki gitu kan, seperti itu. Nah, cuma ya intinya saya tetap untuk kuat gitu kan. Ya kalau kesah banyak, intinya yang penting sarana prasarana gedung sekolah ini yang paling penting, sehingga tadi efektivitas pembelajaran, kemudian ya pembelajaran tadi itu sendiri artinya bisa lebih baik, seperti itu. Harapan saya ya mudah-mudahan SMK Negeri 15 Pandeglang ini menjadi kawah candra di muka ya, menyumbangkan lulusan-lulusan yang terbaik ya, artinya yang memang tidak menyumbang pengangguran, bahkan bisa mindset lulusan dari kami ini mudah-mudahan, saya punya cita-cita SMK 15 Pandeglang ini menjadi sekolah wirausaha, sehingga tadi tuh lulusan-lulusan dari kita ini tidak lagi memiliki mindset di mana kita harus bekerja, tetapi bagaimana kita menciptakan lingkungan kerja, bagaimana kita ide bisnis atau usaha apa yang akan dimulai. Nah, itu harapan besar kami melihat potensi yang ada di sekitar Gunung Karang ini. Melihat banyak sekali potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan menjadi sumber bagi masyarakat ya, terutama anak-anak di sekitar sini. Seperti itu. Oke, baik Pak. Kembali ke ibunya ya. Beberapa tahun kemudian, years passed by and Malin become a wealthy man. Halo, nama saya Risa. Nama saya Restiani Pratiwi. Nama saya Nanusia. Semoga untuk harapan kami untuk SMK 16 segera memiliki gedung agar kita semua nyaman untuk belajar dan adik-adik kelas kita nanti untuk generasi selanjutnya tidak merasakan seperti itu. Harapan saya semoga gedung SMK 15 pada
Pandeglang segera dibangun. Semoga siswanya nambah banyak. Amin. Nambah yang minat belajar, nambah jurusan. Oke. Mungkin itu ya kamu harapan kamu untuk sekolah ini ya. Iya. Kamu semangat, Semangat. belajar yang rajin.